Hari yang normal di daerah Batu Ceper, Tangerang Kota. Jadi teman-teman, selamat datang di channel Lala Move Innova. Dan di sekarang tanggal 8 Januari 2025, kembali lagi kita berjumpa di channel ini untuk berbagi ya tentang perjalanan aktivitas di Lala Move. Nah, langsung aja kita dapat order, baru sampai Batu Ceper, baru turunin ayang kerja. Langsung kita dapat order ke arah Curug ya, Binong Permai, senilai 87.000. Nah, langsung aja kita ambil dan ikutin keseruannya terus pada hari ini. Apakah kita bisa tembus 400.000 hari ini? Yuk, kita semangat ya. Oke, beres ya? Iya. Gua foto dulu. Ya, setelah kita dapet orderan tadi yang ke arah Curug, kita juga dapet yang ke arah Cikupa. Jadi nanti rutenya kita masuk tol, kita drop dulu yang Cikupa, baru nanti kita ke Curug atau Binong ya. Nah, ini seperti ini. 77.000. Jadi kalau digabung ya kurang lebih 100 ribuan lebih ya. Langsung capcus deh. Oke, kita mau pick up orderan kedua ya di komplek pabrik. Ya, kita udah memuat barangnya guys. Itu 2 karung kecil itu ya. Dan kita langsung kirim aja ke Cikupa. Tol Jakarta Tangerang, Tangerang Merak Serpong. Yuk, proses turunin barang. Yang ini ya mas? Ya. Surat jalannya ini ya? Oke guys, sudah dibayar. Sudah dibayar dan kita lanjut lagi ke pengantaran berikutnya. Titik antar berikutnya 6,7 km, ditempuh dalam 23 menit sampai di jam 12.02. Oke guys, kita tadi baru aja drop ya yang 10 karung, beratnya 25 kilo masing-masing karung guys ya. Dan ternyata rute pengirimannya itu cuma muat 1 mobil. Dan di sini Innova bener-bener sesek-sesekan guys ya, butuh skill khusus. Oke. Kita lanjut dulu dah, cari jalan keluar. Yo teman-teman ya, tepat di jam 2.48 kita mendapatkan order ya. Jam 2.48 kita dapatkan order ke daerah Larangan. Ini dari Panongan ya, dari daerah Tiga Raksa ya. Nah, ini sebesar 129.000. Rutenya di aplikasi itu pakai tol, cuman si customer tidak ada budget lebih untuk pakai tol. Jadi mau nggak mau ya kita harus sedikit berbagi rezeki supaya kita bisa nggak berkorban waktu 2 jam. Karena kalau kita lewat tol cuman butuh waktu 1 jam pengantaran, tapi kalau nggak lewat tol kita butuh waktu 2 jam. Bayangin selisihnya kan 1 jam sendiri, belum bensin dan macem-macem, belum ya banyak hal lah ya. Karena ini ke daerah Larangan teman-teman ya. Paling nggak tol kita tol Tangerang deh kita keluar gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja deh capcus ya teman-teman. Semoga semua lancar dalam perjalanannya. Lagi mau masuk pintu tol Cikupa. Ya, jadi begini teman-teman ya, berkaitan dengan tol. Di aplikasi Lala Move ini, itu aplikasinya menunjukkan bahwa rutenya dihitung melalui tol. Tetapi customer seringkali nggak ngerti, karena aplikasi Lala Move itu fitur tolnya itu harus dipencet dulu baru muncul ya, sekitar 25.000. Nah, tetapi kebanyakan customer itu dia pikir biayanya sudah include di di tarif yang muncul gitu, tarif dasar yang muncul. Nah, kalau
kita ngomong soal tol itu dikiranya kita tuh mengadi-ngadi. Nah, kita mesti pinter-pinter tuh teman-teman. Ya, pinter ikhlas maksudnya ya. Karena kenapa? Karena mereka tuh acuannya dari aplikasi aja. Padahal tinggal mereka klik tol atau pengiriman pintu ke pintu atau pengiriman khusus atau pengiriman bolak-balik itu harus diklik manual memang di aplikasinya customer ya. Nah, jadi ya kalau pada sore hari ini ya gue berpikir ya kita masih ikhlas lah, karena kita hitungannya begini, kita ada tips yang dikasih dan tips itu ya tinggal tambah-tambahin dikit ya untuk kita bisa bayarin tol. Karena kalau nggak seperti itu teman-teman, waduh, sayang di mobil kita ya, karena Lalamove kan ngitungnya jalur tol dia. Nah, jadi seperti itu ya. Oke deh, kita lanjut lagi ya. Gerbang tol Cikupa. Jadi buat customer ya yang menggunakan jasa Lalamove, sebaiknya sih kalau pengirimannya itu antar daerah yang jelas-jelas ada tol, misalkan dari Curug ke Tangerang gitu, itu kan jelas-jelas ada jalur tol ya. Sebaiknya sih tambahin aja, hidupkan opsi jalan tol. Jadi itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu para driver win-win solution begitu. Karena kalau nggak dihidupkan, itu driver itu benar-benar posisinya paling ngenes banget. Ngenesnya bagaimana? Ngenesnya itu adalah driver ya, dia akan kebuang atau akan kehilangan waktu lebih banyak, tetapi bertanggung jawab untuk pengantaran barang kalian dengan baik gitu. Apa salahnya sih, kan barang kalian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan biaya tol. Karena biaya tol di sistem Lalamove itu adalah biaya tol yang sudah dibatasin, nggak nyampe 100.000, maksimal itu 25.000 ya, udah dikasih budget sama si Lalamove. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang teman-teman customer Lalamove itu mesti perhatikan. Driver itu nggak seperti kayak Gojek bisa input berapapun nilainya, nggak bisa ya. Jadi sebaiknya kalau buat para customer Lalamove, mendingan aktifin deh rute bayar tol itu ya, karena barang kalian itu jauh lebih berharga dibanding uang tol. Nah, gue udah sampai di daerah Ciledug nih ya. Ini di Ciledug Raya, tinggal 4 km lagi, jam 4:11 itu udah pasti sampai. Nah, jadi begini teman-teman, apakah barang yang tidak dikirim melalui tol itu driver jadi ogah-ogahan? Enggak, driver tetap bertanggung jawab untuk keselamatan barang bawaan. Tetapi yang dibicarakan di sini adalah perihal satu, jarak tempuh, kedua waktu perjalanan ya. Apakah teman-teman customer ini fine-fine aja untuk barangnya diterima ya, diterima customer itu jauh lebih lama, yang harusnya 1 jam jadi 2 jam begitu. Karena udah beberapa kejadian tuh begitu, yang orderin kita, yang membuka orderan itu adalah bukan orang yang di jalan gitu. Jadi orang yang duduk di dalam ruangan, dia nggak tahu rutenya, yang dia tahu ngapain kasih rute tol gitu, nggak penting atau menambah biaya, jalan biasa aja. Nah, orang-orang seperti itulah yang menentukan si driver ini harus melalui jalan biasa atau tol begitu teman-teman. Sementara kita sebagai driver tentu aja kan kita tahu, kayaknya kalau rute sini lebih enak masuk tol ya, baik dari jarak tempuh kilometer ataupun dari butuh waktu berapa lama gitu. Nah ya, jadi pentingnya di situ. Kalau gue sih secara pribadi,
gue berani misalkan kayak begini, oke bayarin aja, anggap aja gue sambil healing bayarin tol, dibanding kita macet-macetan 2 jam yang oleh karena adminnya customer ini yang nggak ngerti rutenya. Kita jadi korban, jadi kayak supir yang bodoh gitu, di jalan aja bengong ngeliatin macet selama 2 jam. Padahal kalau kita masuk tol, kita 1 jam aja nyampe ya. Jadi bayangin deh teman-teman ya, buat teman-teman driver ataupun customer daripada Lalamove, tolonglah ya, pahami dulu rutenya. Bisa kok kelihatan di peta ya. Terus kalau di petanya Lalamove itu memang melewat tol, ya udah masuk tol begitu ya. Paling itu aja sih. Yuk kita lanjut deh sambil kirim. Oke guys, kita udah nyampe itu di Apotek 2 Parma. Ya, jadi kita akan turunin dulu barangnya. Karena di sini sempit banget jalanan. Ya, sudah sampai daerah Cipondoh lagi nih. Cuman macet parah seperti biasa ya. Dan hari ini teman-teman, kita kurang sedikit lagi untuk bisa capai 300 ya. Kita butuh 1 order lagi nih. Kalau kalian bertanya, Bang, kenapa cuman 232 gitu ya? Kenapa nggak nyampe 400? Karena hari ini rutenya itu gua ambil rute Panongan. Waktu pagi-pagi rute Curug Panongan, dan langsung jemput sekolah ya. Jadi kita ibaratnya tuh kurang lebih 1 jaman kita offline. Nah dari situ mulai kita cari-cari daerah Cikupa, baru dapat sekitar jam 2. Kenapa Bang baru dapat segitu? Karena kita sortir ya. Yang begini-gini biasanya kita nggak ambil, kita sortir. Nah sortir itu yang bikin kita lama ya. Jadi buat teman-teman ada plus minus juga nih. Kalau mau sortir, pastikan jamnya tuh pas ya, yang lagi rame-rame banget, nah baru sortir. Tapi kalau lagi jam sepi atau daerah yang terlalu banyak drivernya, ya teman-teman yang penting keluar dulu dah dari daerah itu kemana gitu. Nah nanti kalau udah masuk ke daerah rame, baru sortir lagi. Kalau nggak begitu teman-teman nanti akan kehabisan waktu. Bukan kehabisan orderan, kehabisan waktu. Orderan mah ada aja, cuman ini aja kita udah sortir untuk kawasan Tangerang doang nih teman-teman ya. Tuh titik pengambilan terakhir. Udah, ini gimana, kenapa ada Pandeglang tuh ya. Udah ya, Tangerang semua nih, supaya kita bisa lebih terfokus gitu teman-teman. Nah ini udah jadi 2 jalur, tadi 1 jalur, sekarang 2 jalur ya. Kadang-kadang begitulah, ini jadi rebutan jalur ntar di depan. Lanjut deh. Oke guys, kita sudah ada di daerah Batu Ceper ya. Mau jemput Ayang dulu. Nah di sini kita close aja lah ya. Jadi pendapatan kita hari ini 232.000. Nah ini hanya kurang 70.000. Sebenarnya ada sih tadi rute-rute Curug, cuman kayaknya mesti ke Batu Ceper dulu karena ngambilnya di Tangerang Kota kan. Jadi agak susah rutenya. Jadi ya udahlah, kita close dulu. Sesekali kita pulang siang gitu ya. Minggu ini berarti kita udah ngumpulin 1,1 juta, dan di bulanan 1,8 juta ya. Masih ada waktu, besok kita kejar ya. Oke deh, terima kasih untuk hari ini ya. Nanti sampai ketemu di video berikutnya besok tanggal 9 Januari 2025. Bye bye semuanya.